Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga langkah kaki kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bosan kami selaku khatib mengingatkan baik untuk diri sendiri maupun untuk jamaah sekalian, yaitu untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke akhirat kecuali adalah bekal takwa. Hanya dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyaksikan beberapa hari yang lalu, yaitu pelantikan para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, anggota majelis, anggota dewan, anggota DPD dan lain sebagainya, yang mana mereka semuanya dipilih oleh Allah dengan satu amanah yang besar, yang pada intinya adalah mereka diberikan amanah untuk membawa bangsa ini, membawa rakyat ini menuju satu kesejahteraan, dan yang paling terpenting adalah dengan amanah berupa kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tujuan Allah adalah agar mereka dengan kekuasaan, kewenangan dan kekuatannya untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini.
Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya amanah sebuah kepemimpinan itu merupakan satu amanah yang sangat berat, terutama di akhirat kelak. Karena seorang pemimpin ketika ia diberikan kekuasaan, mereka bukan hanya mempertanggungjawabkan di dunia saja kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, apabila ada seorang pemimpin yang tidak menetapkan hukum secara adil, yang tidak menjadikan rakyatnya untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran, namun sebaliknya menjadikan dirinya dan kepentingan golongannya untuk mendapatkan kesenangan, harta kekayaan, maka pemimpin yang demikian akan mendapatkan azab yang berat di akhirat kelak nanti. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, karena dalam ajaran Islam kekuasaan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menolong agama Allah. Sebagaimana tadi saya tegaskan bahwa seorang yang diberikan amanah kepemimpinan pada hakikat tujuan utamanya adalah bagaimana dengan kekuasaannya dia bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa yang tercantum di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, Rabb, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Serta berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong agama. Jadi jelas di sini. Ya. Seorang pemimpin harus memasuki kekuasaan kepemimpinannya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang zalim ataupun dengan kecurangan. Dan dia juga harus keluar menyelesaikan amanah kepemimpinannya dengan cara yang benar. Artinya dengan menjalankan semua tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Dan yang terpenting adalah mereka dengan kekuasaannya harus bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Menurut Imam Ibnu Katsir dari dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim, Rasulullah SAW menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama dan memohon kekuasaan agar dapat menolong kitab Allah, melaksanakan hukum Allah dan menegakkan syariat Islam. Data dari tafsir tersebut ada dua fungsi utama kekuasaan di dalam Islam. Yang pertama, untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah, yaitu hukum dan syariat Islamlah yang pertama kali diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian peran yang kedua untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariat Islam, tentunya dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Karena kalau kita sebagai umat Islam tidak meyakini dan tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum untuk mengatur urusan masyarakat di dunia ini, berarti kita tidak percaya dengan Allah, atau dengan kata lain kita mengkhianati Allah. Allah sebagai sang Khalik, sang pencipta, dialah yang paling tahu keperluan apa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh hambanya yang notabene adalah ciptaannya. Jadi ketika ada manusia yang merasa sok tahu, yang merasa lebih pintar dari Allah dengan membuat hukum-hukum sendiri berdasarkan nafsu syahwatnya atau nafsu yang ada di dalam dirinya untuk melancarkan atau dalam rangka untuk menggolkan ambisi atau obsesi-obsesinya, bisa dikatakan mereka itu adalah orang yang telah mengkhianati Allah karena tidak menerapkan hukum Allah yang sudah disediakan sebagai bentuk satu paket komplit. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin,
Jadi tidak akan ada yang mengalami kerugian, tidak akan ada yang mengalami kesengsaraan apabila hukum-hukum Islam ditegakkan di muka bumi ini. Namun apa yang kita lihat masih banyak di seluruh belahan penjuru dunia para penguasa-penguasa yang bukan menjadikan dinul Islam atau syariat Islam sebagai landasan untuk mengurus kepentingan masyarakat, tetapi yang menjadikan hukum-hukum lain sebagai hukum untuk menjalankan, mengatur masyarakat di dalam negara. Oleh karena itu tidak heran kalau kita lihat banyak di belahan dunia sana masih banyak kaum-kaum atau negara, warga negara yang notabene masih sama Muslim itu masih mengalami penindasan yang luar biasa. Sebagai contohnya saudara kita di Palestina, tidak henti-hentinya mereka menerima intimidasi, menerima penyiksaan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh sekelompok penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam di muka bumi ini. Namun apabila hukum Islam ditegakkan di muka bumi ini, maka insya Allah di seluruh dunia ini tidak akan ada lagi umat Islam yang merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Karena sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di dalam surat An-Nisa, yang inti daripada maknanya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanah-amanah kepemimpinan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan tidak lain adalah menegakkan ketetapan hukum dengan secara adil sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariat, bukan sistem sekuler. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hukumnya yang terbaik dan wajib diterapkan oleh kaum yang beriman. Sedangkan hukum jahiliyah atau hukum yang dibuat oleh manusia harus ditinggalkan, sebagaimana firman-Nya, "Apa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jadi di sini memberikan satu penegasan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik bagi orang-orang atau bagi mereka yang meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan menakutkan. Oleh karena itu, kita mungkin pernah mendengar dalam satu kajian bahwa para khalifah ya setelah Rasulullah, ketika mereka diberikan amanah kepemimpinan, mereka itu semuanya merasa takut, merasa ngeri. Karena apa? Karena pertanggungjawaban yang akan dimintanya di akhirat kelak. Rata-rata mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanah kepemimpinan itu adalah sebuah musibah bagi mereka. Namun di era sekarang ini kita jarang sekali atau bahkan tidak melihat adanya pemimpin yang merasakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai satu amanat yang berat, merupakan satu musibah. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk bisa meraih posisi kepemimpinan tersebut. Itu menunjukkan bahwa satu amanah kepemimpinan bagi mereka bukanlah suatu amanah yang berat untuk dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana peranan kita sebagai umat, sebagai rakyat yang telah dipilihkan pemimpin kepada kita? Tentunya kita sebagai umat yang beriman, kita harus selalu mendoakan para pemimpin kita agar mereka bisa menjalankan amanahnya secara jujur, secara adil, agar mereka tidak terpeleset
tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan. Karena hal itu pun sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia menerima amanah kepemimpinan sebagai khalifah, yang mengatakan, tolonglah aku untuk menjalankan satu kebenaran, dan apabila aku melakukan satu kesalahan, nasihatilah aku. Itulah ciri seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau memang ia merasa telah melakukan satu penyimpangan, maka dia minta diberikan nasihat oleh rakyatnya atau oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memberikan masukan-masukan. Oleh karena itu, begitu juga dengan kita. Apabila ada di antara pemimpin kita yang sudah terindikasi melakukan satu penyimpangan atau penyelewengan, maka kita berkewajiban untuk memberikan peringatan, nasihat kepada mereka, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini mereka bisa memimpin dengan adil, bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, bagi kita bangsa Indonesia, dan yang terpenting adalah kita sebagai umat beragama bisa menjalankan peribadatan sesuai dengan syariat agama kita masing-masing tanpa adanya intimidasi atau gangguan-gangguan dari pihak lain, yang mana sering kita lihat seperti di daerah-daerah timur, saudara muslim kita mau membangun masjid masih kesulitan, masih diintimidasi. Demikian juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain mau menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinannya, masih menghadapi kendala-kendala. Nah, mudah-mudahan semua itu bisa diselesaikan oleh para pemimpin kita yang baru ini, dan semoga mereka membawa negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi intinya kita sebagai rakyat, sebagai umat, kewajiban kita adalah mendoakan para pemimpin agar mereka tidak melenceng, tidak menyimpang dari amanah yang diberikan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu annallaha sallu ala nabiyhi qadima. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqul hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadatal muwahhidin wa ansur man nasara wa adil man qadara al muslimin wa damil adal wal kalimatika ila yaumil. Allahumma adfa'na al bala wal waba wa zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zuharu minha wa ma'atan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril bulal muslimina amin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.